Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Atika Suri, NIM 206190025, kelas 5B Tadris Fisika. Izinkan saya mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan judul Bumi, mata kuliah Fisika Lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur lapisan bumi. Jadi, struktur lapisan bumi ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama kerak bumi, yang kedua mantel bumi, dan yang ketiga inti bumi. Lanjut. Nah, jadi pembahasan dari masing-masingnya, yaitu yang pertama kerak bumi. Kerak bumi ini merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi ini dianalogikan sebagai kulit telur rebus karena sangat tipis dan rapuh dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Ketebalan kerak bumi ini di daratan adalah sekitar 25-40 km, sedangkan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Dan di lautan dan kepulauan Hawaii merupakan kerak bumi yang paling tipis, hanya 5 km saja. Kerak bumi ini memiliki dua macam, yaitu kerak benua yang terdiri atas kerak granit dan kerak samudra yang terdiri atas batuan basal. Lanjut, yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi ini berada pada kedalaman 40-3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi ini tersusun dari besi, magnesium, dan silikat. Bagian terluar mantel bumi ini cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi di atasnya. Mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut dengan litosfer. Pada lapisan ini tersusun sebagian oleh batuan yang meleleh. Lapisan ini bersifat lunak dan plastis. Bagian inilah yang menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Nah, jadi di bagian ini dia memiliki sifat yang lunak atau yang lembek ya, tidak terlalu keras. Nah, setelah itu mantel ini dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan hasil analisa seismologi. Lapisan tersebut memiliki 4 jenis, yaitu mantel atas, zona transisi, mantel bawah, dan anomali. Lanjut, yang ketiga tentang inti bumi. Jadi inti bumi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu inti bagian bumi luar dan bumi bagian dalam. Jadi inti bumi bagian luar itu merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Inti luar bumi ini berada di kedalaman 2885 sampai 5144 km. Dan suhunya di inti bumi ini mencapai 3700 derajat Celcius. Wow, sangat panas. Nah, setelah itu ada inti bagian dalam. Di bagian ini berbentuk bola metal yang memiliki radius 1220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Nah, jadi inti bagian dalam ini terletak di dalam bumi pada kedalaman 2885 sampai 5144 km di bawah permukaan bumi. Suhu inti bagian dalam ini berkisar antara 4.300 sampai 5.400 derajat Celcius. Nah, jadi suhu yang inti bagian dalam ini lebih panas dibandingkan dengan suhu bumi bagian di luar. Lanjut, B. Meteorit tektonik lempeng. Apa itu teori tektonik lempeng? Jadi teori ini merupakan bagian geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap benarnya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer bumi. Nah, jadi teori tektonik lempeng ini merupakan teori yang berperan penting dalam pembentukan permukaan bumi seperti gunung hingga terjadinya gempa bumi. Teori lempeng tektonik ini juga menjelaskan tentang interaksi dari lempeng-lempeng dan akibat-akibat dari interaksi ini. Nah, semua hal tersebut berdasarkan pada asumsi misalnya pembentukan material baru, material litosfer yang baru, luas area permukaan bumi tetap konstan, serta lempeng litosfer
mampu mentransmisikan tekanan pada jarak homogen yang cukup besar tanpa adanya penyambung. Lanjut kita ke materi gempa bumi dan pengukuran kekuatan. Nah, jadi pada hakikatnya gempa bumi ini merupakan getaran atau serentetan getaran dari bumi yang sifatnya tidak abadi dan kemudian menyebar ke segala arah. Nah, jadi gempa bumi ini sifatnya tidak abadi atau tidak terus-menerus. Jika dia terjadi gempa bumi, dia akan terjadi satu kali itu atau bisa mungkin adanya gempa-gempa susulan, tapi dia sifatnya tidak selamanya ada atau muncul. Nah, jadi gempa bumi ini terjadi karena pergerakan lempeng bumi yang dapat dirasakan di permukaan bumi karena adanya gerak, terutama dari dalam lapisan bumi. Nah, jadi gempa bumi ini merupakan gerak yang ada di luar bumi atau di lapisan bumi. Ada gempa yang terjadi pada dasar laut dan itu dinamakan dengan tsunami. Kekuatan atau magnitudo gempa biasanya dinyatakan dalam skala Richter atau skala lain yang merupakan pengembangan dari skala Richter. Gempa ini dapat diukur dengan alat pengukur gempa yang disebut dengan seismograf. Alat ini mencatat getaran yang ditimbulkan oleh pergerakan permukaan tanah dalam bentuk garis zigzag yang menunjukkan variasi amplitudo gelombang yang ditimbulkan oleh gempa. Lanjut ke materi batuan dan mineral. Nah, jadi batuan ini merupakan kumpulan agregat dari mineral yang telah dalam keadaan mengeras atau membeku. Nah, batuan ini merupakan massa mineral yang dapat terdiri dari satu atau jenis mineral lebih lainnya. Jenis batuan ini berdasarkan proses terjadinya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang masing-masing batuan ini memiliki karakteristik tertentu serta ada juga jenis-jenis tertentu yang ada di dalamnya. Namun kali ini saya tidak membahas detail. Kita lanjut ke mineral. Mineral ini merupakan suatu bahan atau unsur kimia atau gabungan beberapa unsur kimia sebagai hasil proses alam, bersifat homogen dan mempunyai susunan atau rumus tertentu. Lalu mineral apa saja yang sering dijumpai pada batuan ini? Nah, ciri-ciri dari mineral yang banyak dijumpai pada batuan mineral ini, yang pertama itu olivin, yang kedua amphibol, biotit, plagioclase, dan lain sebagainya. Dan ini saya ambil gambar jenis batuan dari metamorf. Lanjut ke materi hazard dan mitigasi gempa. Jadi apa itu hazard dan mitigasi gempa? Hazard ini bisa juga kita sebut dengan bahaya. Jadi merupakan suatu kejadian yang memiliki potensi untuk menimbulkan ancaman yang terjadinya celaka atau bahkan kehilangan nyawa penduduk yang ada di suatu lingkungan. Setelah itu mitigasi gempa. Jadi mitigasi ini merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Di sini kita membahas masalah gempa bumi, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran atau peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Terus sudah tertera pasal 1 ayat 6 Undangan nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, jadi di sini saya juga rumuskan sedikit mitigasi gempa bumi atau persiapan kita untuk jika seandainya terjadi gempa bumi. Yang pertama sebelum gempa. Jadi sebelum adanya gempa bumi kita berantisipasi untuk mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau gempa. Nah, jadi misalnya bangunannya bangunan yang kokoh, yang tidak mudah koyak atau rapuh gitu. Yang kedua itu kenali lokasi bangunan yang akan kita tinggali. Jadi mungkin bisa dipilih di tanah yang datar, tidak di tanah yang juring misalnya, dan lain sebagainya.
Dan ketika